Oke, halo semuanya, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Ohayo gozaimasu, konnichiwa, konbanwa. Perkenalkan, nama aku Rian Wahyudi, akrab biasa dipanggil Ian. Jurusan Bahasa dan Kebudayaan S1. Sekarang udah masuk ke semester 7. Yoroshiku onegai shimasu. Aku sekarang sedang ikut program magang di Jepang di perusahaan yang namanya Softem yang ada di daerah Kanagawa. Jadi awal mulanya itu kenapa bisa ikut program magang ini karena Unsada itu kerjasama dengan Softem. Jadi kayak setahun sekali gitu ada rekrutan magang, dan yang keterima yang bisa magang ke Jepang itu satu orang, dan yang kepilih itu sebenarnya 2 orang, tapi yang pergi ke Jepang itu 1, terus yang satunya lagi itu nanti magangnya ada di SMI yang ada di Jakarta Selatan gitu. Itu kayak cabangnya lah, cabang Softem di Indonesia. Softem itu sendiri adanya di Prefektur Kanagawa, atau lebih tepatnya ada di daerah yang namanya Kawasaki. Oh ya, ngomong-ngomong, kantornya itu letaknya nggak jauh dari tempat tinggal aku sekarang. Aku itu tinggalnya di Rio, ini kan Rio, semacam asrama gitu. Itu kalau dari Rio ke Kaisha mungkin jaraknya sekitar 10 menitan kalau jalan kaki gitu ya. Karena di sini nggak ada motor ya, jadi semua orang jalan kaki gitu. Sehari-hari kayak aku sekarang ini itu kerjaannya kayak bikin aplikasi ya, bikin website gitu, ngoding ya. Terus kalau misalkan sekarang sih lagi kayak buat project gitulah, yang namanya kayak bikin semacam aplikasi yang berbasis website, yang itu tuh kayak semacam kayak ada database-nya, ada terus main bahasa pemrogramannya itu pakai Java gitu ya. Terus selain ngoding itu juga ada belajar bahasa Jepangnya juga gitu, seminggu sekali. Kalau aku biasanya hari Kamis itu ada kayak kelas bahasa Jepang. Kegiatannya sih biasanya kayak jawab soal bahasa Jepang, terus kayak kita ngobrol gitu ya. Ada kayak mentornya ya, mentor, kita ngobrol sama beliau gitu pakai bahasa Jepang. Mentornya ini orang Jepang. Terus kayak selain yang tadi juga disuruh buat sakubung gitu. Itu menarik sih. Kalau kendala sih ya jujur, pertama itu kendalanya adalah aku kesulitan untuk ngikutin alur magang sih. Itu karena basic IT aku kurang gitu. Ya memang sih untuk orang yang nggak punya basic IT pasti kesulitan, tapi tenang aja, nggak apa-apa. Kesulitan itu normal karena emang kita semua bukan bidang kita gitu ya. Kita bukan orang IT, jadi normal wajar gitu ya. Terus kedua, mungkin kalau dari segi bahasa itu karena
kita itu kan udah masuk di dunia kerja gitu, otomatis bahasa Jepangnya hampir kebanyakan itu menggunakan bahasa Jepang bisnis gitu. Terutama kalau misalkan kita mau ngomong ke sesama teman kantor gitu ya, itu tuh kayak kita berusaha gitu. Saya berusaha buat ngomong pakai bahasa Jepang yang baik dan benar gitu. Karena jujur kan sebelum saya mulai magang ini, saya emang kayak bahasa Jepang yang saya kuasai itu merupakan bahasa Jepang yang gaul gitu, bukan bahasa Jepang yang baik dan benar. Jadi pas udah mulai magang sampai saat ini pun kayak buat ngomong pakai bahasa Jepang yang baik dan benar itu masih sulit gitu dirasakan. Yang tadi sih pasti ya, kayak masih belum baik gitu, masih belum bagus buat kayak ngurus pekerjaan gitu. Itu kekhawatiran sih selama magang. Kayak hari ini misalnya saya ada project gitu ya, terus kayak wah ini tuh bisa nggak ya saya kerjain gitu. Terus kayak misalkan hari itu belum selesai gitu, nah kayak pasti kan besok kita pasti mikirin besok kita mau ngapain gitu ya. Nah itu tuh kepikiran lagi gitu, waduh ini gimana nih, project kemarin aja belum selesai gitu, nanti misalkan ada project baru bisa nggak ya kira-kira selesai di hari itu juga gitu. Nah itu jadi kekhawatiran yang kayak cukup berat sih buat aku jujur. Tapi tenang aja gitu, maksudnya kayak teman-teman nih nggak usah khawatir gitu, karena kita nggak berusaha sendiri gitu. Di sini kita tuh diajarin, jadi ada kayak senpai orang Indonesia, jadi nanti kayak dia tuh bakal ngajarin kita emang dari yang dasar atau kayak dari nol banget. Kita diajarin perlahan-lahan gitu sampai akhirnya kita udah mulai terbiasa gitu ya, dan akhirnya bisa buat ngerjain project gitu. Jadi nggak usah khawatir, tenang aja. Di sini kita diajarin IT dari dasar juga kok. Kekhawatiran lain ya mungkin sebenarnya kalau misalkan yang paling kelihatan gitu ya kekhawatirannya itu adalah pertama, karena saya muslim, di Jepang itu nyari makanan halal sulit banget jujur. Di Jepang itu ya walaupun makanannya enak-enak ya, di Jepang itu makanannya enak-enak, tapi buat nyari makanan halal itu susah banget. Dan kekhawatiran saya adalah bagaimana caranya saya tetap bisa makan enak, tapi tetap makan makanan yang halal gitu. Adalah caranya saya masak sendiri. Karena saya bisa masak, jadi saya nggak khawatir tentang makan apa hari ini gitu. Jadi ya udah, karena bisa masak aja sendiri. Pertama dari segi bahasa, ya pastinya itu cukup berkembang ya, karena udah di Jepang. Sehari-hari kita menggunakan bahasa Jepang, ngobrol pakai bahasa Jepang. Jadi dari situ itu cukup
cukup kerasa gitu, perkembangannya cukup kerasa. Dan kalau dari segi IT emang perkembangannya belum terlihat secara jelas gitu ya, masih misalnya kayak dari misalkan level 1, aku sih ngerasa kayak aku baru naik ke level 2 sekarang nih, di level 2, karena emang aku belajar IT itu kan gimana ya, kayak itu adalah sesuatu hal yang baru gitu ya, jadi nggak mungkin bisa langsung kayak set naik ke atas gitu, pasti prosesnya panjang dan waktunya juga cukup panjang gitu ya. Jadi untuk sekarang sih kalau dari segi IT masih belum ada peningkatan yang signifikan, tapi nggak apa-apa, itu semua butuh proses gitu lah. Normalnya itu hari Sabtu sama Minggu libur, terus ada libur Tatsuyasumi, libur musim panas ya. Kemarin dari tanggal 9 sampai tanggal 12 itu adalah cuti bersama kantor. Jadi semua kegiatan diliburkan. Pas hari libur aku pergi liburan kemana. Jadi waktu liburan aku pergi ke Shinjuku, ke Shibuya, terus ke Akihabara. Terus kemarin ini pas hari Minggu kemarin itu aku pergi ke tempat namanya namanya Umi Hotaru ya. Oke. Aku mau cerita sedikit tentang liburan aku. Jadi selama di Jepang ini kan di Jepang banyak banget tempat wisatanya ya, pasti ya. Cuman karena untuk kesana cukup menguras uang ya, jadi kayak aku jarang lah pergi ke tempat-tempat wisata gitu. Dan selama di Jepang ini, daripada aku ke tempat wisata tadi, aku lebih tertarik ke masjid yang ada di Jepang gitu. Kemarin tuh waktu hari liburan kemarin itu aku ngunjungin Tokyo Chami, masjid Turki yang ada di Jepang. Itu tempatnya ada di dekat Shibuya. Terus aku pergi ke tempat yang lumayan terkenal karena masjid ini itu letaknya ada di tempat yang gak seharusnya gitu ya. Karena yang kita tahu Kabukicho itu kan tempat banyak maksiat gitu ya. Dan masjid ini tuh ada di tengah-tengah atau di pojok lokasi Kabukicho gitu. Nama masjidnya Masjid Al-Ikhlas. Kalau bisa dibilang kayak dia tuh kayak musola, tempatnya itu kecil, ada di pojok kota Kabukicho gitu ya. Dan alhamdulillah kemarin aku sempat pergi ke sana. Itu emang dari dulu tuh pengen banget ke sana gitu karena penasaran ya suasananya kayak apa. Terus disaranin juga sama Pipin Sensei, Hayun Sensei juga. Jadi alhamdulillah aku bisa ke sana gitu. Terus next ke Akihabara. Ke Akihabara itu aku awalnya janjian sama temen Jepang aku, anak Takushoku Daigaku. Aku janjian nanti kalau misalkan ke Jepang aku mau main sama dia gitu. Dan
kita mutusin buat pergi ke Akihabara karena aku suka anime, teman aku juga suka anime, jadi kayaknya ke Akihabara ini cocok buat kita berdua gitu. Nah, kita pergilah tuh ke Akihabara gitu ya. Terus sampai di Akihabara ya menarik lah, banyak kayak aksesoris wibu gitu ya, dari kayak banyak figur, banyak pernak-pernik perwibuan lah gitu ya. Bagus sih, buat yang wibu aku saranin buat pergi ke Akihabara. Tapi di Akihabara itu tujuan aku bukan buat belanja barang-barang wibu di sana. Jadi aku pergi ke Akihabara itu niatnya buat nonton bioskop gitu. Waktu itu lagi tayang lagi tayang film yang lumayan lagi tayang film yang mungkin kita semua tahu gitu. Aku nonton Kimetsu no Yaiba kemarin. Sangat-sangat keren banget. Kimetsu no Yaiba the best movie yang pernah aku tonton gitu. Dan selain pergi nonton, tentu saja nggak lupa juga buat ngunjungin masjid yang ada di Akihabara, namanya Masjid Nusantara gitu. Kemarin aku alhamdulillah bisa ngunjungin masjid sana. Tempatnya juga sama kayak Masjid Al-Ikhlas tadi yang ada di Kabukicho. Jadi tuh dia ada letaknya di sebuah gedung di lantai 5. Jadi kalau misalnya mau ke sana itu harus naik lift dulu, naik ke lantai 5, nanti ketemu masjidnya gitu. Lumayan menarik ke sana gitu, karena di sana juga kita bisa ketemu orang Indonesia gitu ya. Kita bisa ngobrol sama orang Indonesia di situ, kenalan sama orang di sana gitu, jadi teman. Aku dari tiga masjid yang pernah aku kunjungin ini, aku udah dapat teman orang Indonesia gitu di sana. Jadi nggak ada salahnya juga buat kita coba ngunjungin masjid yang ada di Jepang, karena masjid itu langka banget di sini. Jadi sesekali mungkin teman-teman yang nanti bakal ke Jepang gitu ya, sesekali coba main-main ke masjid yang ada di Indonesia gitu. Oke. Sebenarnya udah 4 masjid yang aku kunjungin. Satu lagi itu ada di Kamata, tapi kalau Kamata itu kan letaknya deket ya dari Kawasaki. Aku juga setiap Jumat itu sholat Jumat di Kamata Masjid gitu. Next, selain tadi yang aku sebutin, tempat terakhir yang kemarin aku kunjungin itu ada di Umihotaru ya. Umihotaru. Jadi, ini sedikit singkat aja deh. Umihotaru itu adalah sebuah tempat kayak pulau yang dibuat oleh manusia, pulau buatan. Jadi letaknya itu ada di tengah-tengah laut dan keren banget jujur. View-nya cantik banget. Terus kita bisa ngelihat karena dia di tengah-tengah laut, jadi kita bisa ngelihat misalnya di sini Chiba, di sini Tokyo, di sana Gunung Fuji gitu. Itu keren banget sih. Sejak aku ada di Jepang, baru pertama kali injekin kaki baru pertama kali ngelihat laut gitu. Okay. Worth it banget pergi ke tempat-tempat wisata yang tadi aku sebutin.
kapan-kapan pengen banget kesana lagi sih. Gajinya itu dapatnya 2 minggu sekali. Dan kebetulan Jumat kemarin aku baru dapat gaji. Gajinya itu kurang lebih 4 jutaan itu dalam 2 minggu gitu ya. Dan aku kan masih ada 2 minggu selanjutnya gitu ya. Jadi kalau misalkan ditotalin 4 juta lebih tambah 4 juta ya kurang lebihnya 9 jutaan lah gitu ya, 9 juta lebih lah. Gimana ya? Malu sih, ini berantakan ya, jadi kayak gini aja deh. Kontakan jides. Gak ada biaya sewa di sini karena semuanya udah ditanggung sama perusahaan, dari mulai listrik semuanya, biaya asrama, terus biaya air dan segala macem itu udah dibayarin sama perusahaan. Jadi tenang aja teman-teman yang kayak mikirin wah nanti biayanya gede dong. Enggak di sini semuanya udah ditanggung asrama, sampai asuransi pun udah ditanggung semua. Di sini semuanya udah ditanggung sama perusahaan, sampai asuransi pun udah diurusin sama perusahaan. Jadi teman-teman nggak usah khawatir gitu ya. Tapi mungkin kalau misalkan teman-teman nanti ke Jepang gitu ya, teman-teman paling bawa aja uang buat makan gitu. Itu perusahaan emang nggak ngasih makan, jadi teman-teman kalau aku saranin sih mending buat makan bikin sendiri gitu ya, masak sendiri, karena itu lebih hemat daripada jajan di luar. Karena Jepang itu semuanya serba mahal. Jadi kalau misalkan emang teman-teman yang kayak aku orangnya hemat gitu ya, jadi aku saranin masak aja sendiri gitu, buat makanan buat sendiri itu jauh lebih hemat daripada jajan di luar. Tapi nggak apa-apa kalau misalkan emang teman-teman mampu gitu ya, teman-teman boleh banget gitu jajan-jajan di luar, karena Jepang itu makanannya sangat-sangat enak gitu ya. Jepang makanannya enak-enak banget. Yang pertama yang paling aku suka itu adalah pastinya adalah jalan-jalan ya. Aku suka banget jalan-jalan di Jepang, walaupun tujuannya nggak jelas kemana, yang penting jalan-jalan aja. Itu benar-benar sangat-sangat menyenangkan gitu. Terus juga karena aku hobi lari, jadi kan kayak aku tuh penasaran gitu, wah di Jepang nih kayak gimana sih suasananya gitu. Nah jadi kayak pas aku lari, aku nyari rute yang emang nggak biasa gitu. Kayak aku masuk ke sudut-sudut Jepang gitu ya, ngeliat lokasi-lokasi yang jarang dikunjungin sama turis gitu. Nah jadi kayak lari pagi atau lari sore gitu ya. Ya udah sekalian aja gitu, nyari-nyari tempat yang emang kayak bagus gitu. Apalagi kan di Jepang ini kan kayak sudut-sudut kota Jepang itu tuh emang kayak bagus banget gitu, wah banget. Jadi kayak kita nyasar pun nggak panik gitu. Kayak nyasar nih di Jepang, bukannya panik, malah kayak wah ini tempat apa gitu, bagus banget gitu. Kayak gitu sih. Di Jepang itu banyak banget tempat wisata teman-teman. Jadi semua tempat wisata yang ada di Jepang itu worth it. Jadi teman-teman kayak aku saranin buat kalau misalkan nanti teman-teman pergi ke Jepang gitu, teman-teman
kunjungin tempat-tempat wisata yang ada di Jepang, karena emang bener-bener worth it banget, bagus banget jujur gitu. Jadi intinya sukanya di Jepang adalah jalan-jalannya. Untuk dukanya adalah karena saya watashi ima kinketsu desu. Saya lagi krisis keuangan ya, lagi ya, Jepang itu serba mahal teman-teman, apa-apa mahal gitu ya, makan mahal, jalan-jalan mahal, naik kereta mahal ya, mau pergi kemana-mana mahal gitu. Jadi teman-teman yang kayak emang orangnya hemat kayak aku gitu ya, pasti bakal kayak ngerasain hal yang sama gitu. Aduh, hari ini pengeluarannya udah lebih nih dari segini gitu ya. Itu cukup lumayan kepikiran gitu ya, bikin pikiran ya. Itulah intinya. Dukanya itu adalah jadi kita harus pinter-pinter cara memanage keuangan kita gitulah. Ya seandainya saya punya uang lebih sih, saya pengen banget jalan-jalan ke tempat yang lebih jauh gitu ya. Saya ingin pergi ke tempat yang lebih banyak tempat-tempat pengen lebih banyak pergi ke tempat-tempat lain gitu. Untuk kalian yang next bakal ke Jepang, kalau misalnya ke Jepangnya buat jalan-jalan ya, kayak pastikan teman-teman udah buat plan gitu lah ya, buat plan mau jalan-jalan kemana gitu. Itu penting sih buat kayak ngatur buat kayak ngatur liburan kita gitu, atau jalan-jalannya. Tapi buat teman-teman nih yang mau magang di Jepang, mungkin kayak yang mau kerja di Jepang gitu ya, yang pasti kayak di sini itu karena kita fokusnya buat kerja gitu ya. Pertama siapin bekal mental, mungkin siapin mental dulu. Kayak misalkan kita kerja nih, kayak aku kan misalnya sekarang magang di perusahaan IT gitu ya. Mungkin kalau misalkan aku balik ke sebelum aku udah di Jepang sekarang, mungkin kayak aku bakalan mantepin dulu skill IT aku gitu, biar nanti kalau pas udah udah magang itu tuh nggak kalang kabut gitu ya. Kayak wah ini aku hari ini mau ngapain, aku mau ngerjain apaan gitu. Nah itu kayak cukup, kalau misalkan kita kurang persiapan itu cukup kayak nguras mental sih tuh. Tapi teman-teman nih nanti yang tahun depan misalnya mau ikut kegiatan yang sama kayak aku, atau teman-teman yang bakal ke Jepang nanti, entah itu jadi ryugaku atau kayak kerja gitu, teman-teman coba dulu nih daftar ya, coba dulu ikutan program kayak gini. Karena kesempatan kayak gini itu, ini aku kasih tahu ya, di kampus-kampus lain itu jarang kayak gini, jarang ada kampus yang kayak dia ngeberangkatin mahasiswanya buat kerja di Jepang atau pertukaran pelajar di Jepang kayak sekarang aku ini. Karena teman-teman
Makanya teman-teman yang sekarang kuliah di Unsada itu beruntung banget karena bisa punya kesempatan kayak aku sekarang nih kerja di Jepang gitu ya. Jadi jangan takut, jangan ragu buat ikutan program-program yang ada di program-program yang sering di share sama Ari Sensei dan sensei-sensei yang lain gitu. Nggak apa-apa teman-teman, ikutan aja, jangan jangan takut. Intinya teman-teman coba dulu, apapun hasilnya gitu ya, itu belakangan lah, setidaknya kita udah berani mencoba gitu. Karena aku ngutip dari kata Dias di video sebelumnya, benar ya kata Dias, lebih baik nyesel bukan lupa lagi, penyesalan atas kegagalan itu tidak menyakitkan daripada penyesalan karena tidak mencoba sama sekali. Oke. Kata-kata hari ini, penyesalan atas kegagalan kita setelah mencoba itu tidak lebih menyakitkan daripada kita tidak mencoba sama sekali. Oke, segitu aja dari aku. Terima kasih yang udah mau nyempetin waktunya buat nonton video ini sampai akhir. Terima kasih buat teman-teman yang udah mau dengerin aku yeping mulu dari tadi. Dan sebagai penutup, mungkin nih teman-teman yang nontonin video ini sampai akhir, aku bakalan kasih magic word ya. Kalau misalkan teman-teman udah nonton sampai akhir, mungkin nanti bisa tulis di komentar, itu tandanya berarti teman-teman udah nonton sampai akhir gitu ya. Magic wordnya adalah pancen oye. Oke, nanti tolong ketik di kolom komentar ya. Saigo made douga o mite kurete arigatou gozaimashita. Oke, sampai bertemu di lain waktu teman-teman. Dadah.